Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Novianti Putri dari kelas manajemen 22E akan menjelaskan materi bab 10 mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama mengenai pusat biaya, yang kedua mengenai pusat laba, dan yang terakhir adalah pusat investasi. Nah, di sini ada pendahuluan atau latar belakang masalah pada bab ini. Desentralisasi adalah delegasi atau wewenang pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah di dalam sebuah organisasi. Organisasi yang terdesentralisasi ini membutuhkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang menghubungkan kekuasaan pengambilan keputusan manajer tingkat yang lebih rendah dengan pertanggungjawaban hasil dari berbagai keputusan yang mereka ambil. Istilah pusat pertanggungjawaban ini digunakan untuk setiap bagian dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas dan bertanggung jawab atas biaya, laba, dan investasi. Menurut Garrison, tahun 2015, 3 jenis utama pusat pertanggungjawaban adalah pusat biaya, cost center, pusat laba, profit center, dan pusat investasi, investment center, di mana tingkat atau kadar tanggung jawab diperingkat dari yang paling rendah pada pusat biaya sampai yang paling tinggi itu adalah pusat investasi. Masuk pada pusat-pusat pertanggungjawaban. Nah, di sini A, pusat biaya atau cost center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Departemen layanan seperti akuntansi, keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia biasanya diklasifikasikan sebagai pusat biaya. Manajer biaya pusat diharapkan untuk meminimalkan biaya sambil menyediakan tingkat produk dan layanan diminta oleh bagian lain dari organisasi. Nah, misalnya manajer fasilitas manufaktur akan dievaluasi setidaknya sebagian dengan membandingkan biaya aktual dengan berapa banyak biaya seharusnya untuk tingkat output aktual selama periode tersebut. Jadi varians biaya standar dan varians anggaran fleksibel ini sering disebut dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pusat biaya. Akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya ini memiliki 2 metode lazim yang bisa dipakai untuk memberikan umpan balik dalam pusat biaya. Nah, metode pertama adalah biaya standar. Jadi, biaya standar ini untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dibandingkan dengan biaya aktual. Jadi, evaluasi kinerja terhadap suatu pusat biaya ini menekankan langkah-langkah efisien guna memastikan bahwa hasil-hasil operasi pada periode tertentu ini dicapai dengan biaya yang seminimal mungkin. Metode kedua adalah anggaran fleksibel tanpa biaya standar, yang berarti penggunaan pola perilaku biaya sebagai landasan untuk memproyeksikan biaya dan pendapatan pada berbagai tingkat aktivitas. Biaya yang diproyeksikan ini kemudian dibandingkan dengan kinerja aktual atau yang sesungguhnya dalam upaya untuk menentukan biaya tersebut terkendali atau tidak. Nah, di sini ada contoh ilustrasi biaya standar untuk tenaga kerja langsung. PT Sinar Baru Indonesia merupakan perusahaan pabrikasi yang mengkhususkan kegiatannya dalam produksi pipa, alat berat, serta berbagai perlengkapan untuk industri minyak dan gas menggunakan sistem job order. Dalam melaksanakan proses produksi memiliki beberapa departemen yang terkait, yaitu Project Manager, Quality Control, Accounting, Estimating, Production, dan Procurement Department. Ya, jadi dalam melaksanakan proyek ini telah ditetapkan terlebih dahulu biaya standar yang digunakan dalam memproduksi baik bahan baku, tenaga kerja langsung, maupun biaya overhead yang telah ditetapkan oleh Estimating Department. Biaya standar tenaga kerja langsung sering tidak sesuai dengan biaya kerja langsung sehingga menyebabkan beberapa perbedaan biaya standar dengan biaya aktual tenaga kerja langsung. Beberapa proyek yang terjadi
terjadi varians atau selisih antara biaya standar dengan biaya aktual tenaga kerja langsung, terutama pada proyek job nomor 845, 868, dan 876. Sehingga untuk ketiga proyek tersebut diperlukan basis varians biaya tenaga langsung untuk mengukur varians atau selisihnya antara biaya standar tenaga kerja langsung dengan biaya aktual tenaga kerja langsung, sehingga diharapkan dapat mencapai biaya tenaga kerja langsung yang efisien. Nah, di sini ada dua tabel perhitungan biaya standar tenaga kerja langsung dengan tabel 10.2 biaya aktual tenaga kerja langsung, di mana kita akan menghitung varians tarif tenaga kerja langsung yang terjadi pada PT Sinar Baru Indonesia. Perlu dihitung untuk mengetahui seberapa besar varians tenaga kerja langsung, maka varians tersebut menguntungkan atau merugikan. Pada tabel 10.3 di sini ada perhitungan varians tarif tenaga kerja langsung. Di sini ada project job nomor 845, 868, 876. Nah, untuk menghitung tarif, kita mengkalikan tarif sesungguhnya dikali dengan jam sesungguhnya. Untuk menghitung varians tarif 845 ada tabel 10.2 di mana tarif sesungguhnya dikali jam sesungguhnya. Berarti 8.000 dikali 2020 jam, hasilnya adalah 16.160.000. Begitu juga pada project job 868 dan 876. Pada 868 berarti tarif 7.700 dikali dengan 250 jam, di mana hasilnya adalah 1.925.000. Sedangkan pada job nomor 876 maka 9.200 dikali 5.430 jam, hasilnya adalah 49.956.000. Ini adalah tarif standar dikali jam sesungguhnya. Bisa dilihat pada tabel 10.1, tarif dikalikan dengan tabel 10.2 bagian jam kerja. Nah, contohnya project job nomor 845 di mana tarifnya 8.500 dikali dengan 2020 jam, hasilnya adalah 17.170.000. Lalu untuk job 868 di mana tarifnya 7.500 dikali dengan jam kerjanya 250 jam, hasilnya adalah 1.875.000. Lalu untuk project 876 di mana tarifnya 9.000 dikali dengan jam kerja 5.430 jam, hasilnya adalah 48.870.000. Jadi diketahui dari tabel varians ini bahwa untuk project job nomor 845 ini memiliki tarif sesungguhnya atau tarif aktual yang lebih kecil dibanding dengan tarif standar, karena tarif sesungguhnya atau tarif aktualnya 16.160.000 sedangkan tarif standarnya adalah 17.170.000. Sedangkan untuk project nomor 868 ini tarif sesungguhnya atau tarif aktual lebih tinggi dibanding dengan tarif standar. Tarif sesungguhnya memiliki 1.925.000 sedangkan untuk tarif standarnya hanya 1.875.000, sehingga adanya perbedaan selisih yang lebih tinggi pada tarif sesungguhnya atau tarif aktual. Begitu juga pada nomor 876.000 di mana tarif sesungguhnya lebih besar, tarif aktualnya 49.956.000 sedangkan tarif standarnya cuma 38.870.000, sehingga memiliki varians atau selisih yang lebih tinggi pada tarif sesungguhnya atau tarif aktual. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya varians atau selisih tarif tenaga kerja langsung tersebut. Untuk menyelesaikan project job nomor 845 yaitu dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang cukup memiliki keahlian. Tidak diperlukan keahlian khusus untuk menyelesaikan project yang tidak begitu sulit, sehingga tarif tenaga kerja langsung lebih rendah dari tarif standar yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu untuk varians tarif yang terjadi pada project job nomor 868, tarif aktual tenaga kerja langsung lebih besar dari tarif standar yang telah ditetapkan sebelumnya karena tingkat kesulitan yang tinggi dalam menyelesaikan proyek tersebut, sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja ahli untuk menyelesaikannya. Penambahan tenaga ahli dan jam lembur yang tidak dijadwalkan pada proyek job nomor 868 menyebabkan pembiayaan biaya gaji meningkat melebihi standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
Selanjutnya adalah varians efisiensi biaya tenaga kerja langsung pada PT Sinar Baru Indonesia. Perlu dihitung juga untuk mengetahui seberapa besar varians efisiensi biaya tenaga kerja langsung dan apakah varians tersebut menguntungkan atau merugikan. Nah, di sini pada tabel 10.4 terdapat perhitungan varians efisiensi tenaga kerja langsung di mana masih sama untuk proyeknya. Project job nomor 845, 868, dan 876. Di mana untuk cara menghitungnya adalah tarif standar dikali jam sesungguhnya. Kita lihat untuk tarif standar yang berdasarkan tabel 10.1 yang tadi, di mana tarif standarnya adalah 8.500, sedangkan untuk jam sesungguhnya adalah 2020, sehingga hasilnya adalah 17.170.000. Sama juga untuk project nomor 868, maka 7.500 dikali dengan 250 hasilnya adalah 1.875.000, dan untuk project nomor 876, 9.000 dikali dengan 5.430 hasilnya adalah 48.870.000. Nah, yang kedua adalah tarif standar dikali jam standar. Untuk nomor 845 kita lihat untuk tarif standarnya 8.500 dikali dengan jam kerja standarnya adalah 1.870, sehingga hasilnya adalah 15.895.000. Lalu untuk nomor 868 maka 7.500 dikali dengan 216 hasilnya adalah 1.620.000. Sedangkan untuk nomor 876 nya 9.000 dikali dengan 5.802 jam, maka hasilnya adalah 52.218.000. Ketahui untuk selisih jam sesungguhnya atau aktual dengan jam standarnya, di mana pada proyek nomor 845 ini diketahui bahwa jam aktual atau jam sesungguhnya lebih tinggi daripada jam standar, memiliki varian sebesar 1.275.000. Untuk proyek nomor 868 diketahui bahwa jam sesungguhnya atau jam aktual juga lebih tinggi dibanding dengan jam standar, di mana memiliki selisih sebesar 255.000. Sedangkan untuk proyek job 876 diketahui bahwa jam standarnya lebih tinggi dibanding jam sesungguhnya, sehingga untuk variansnya adalah 3.348.000. Masuk pada pembahasan yang kedua, B. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan. Dalam pusat laba, manajer bertanggung jawab dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. Misalnya, manajer yang bertanggung jawab atas taman kota akan bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya dan keuntungan dari taman hiburan tersebut, tetapi mungkin tidak memiliki kendali atas investasi besar di taman tersebut. Manajer setiap produk dapat mengemban tanggung jawab atas biaya pabrikasi produk dan keputusan menyangkut pendapatan seperti penentuan harga jual unit produk. Jadi manajer pusat laba ini sering dievaluasi dengan membandingkan laba aktual untuk laba yang ditargetkan atau yang dianggarkan. Nah, di sini ada akuntansi pertanggungjawaban pusat laba. Laporan kinerja pusat laba membandingkan kinerja sesungguhnya dengan kinerja menurut anggaran. Jadi selisihnya merupakan indikator kinerja. Andaikan sebuah perusahaan holding company menilai kinerja pusat laba dengan menggunakan laba terkendali, laporan kinerja adalah membandingkan laba terkendali yang telah dicapai dengan laba yang terkendali yang telah dianggarkan. Berikut adalah contohnya. Nih, di sini ada tabel 10.5 unit bisnis strategik A atau pusat laba, di mana laporan kinerja bulan Januari 2020. Laba terkendali sesungguhnya yaitu 9.400.000. Sedangkan laba terkendali menurut anggarannya adalah 9.500.000, sehingga selisih tersebut artinya tidak menguntungkan karena laba aktual lebih kecil dibanding dengan laba sesuai anggarannya. Laporan ini artinya rugi sebesar
sebesar Rp100.000. Nah, jadi dengan adanya laporan laba tersebut, manajer dapat mengetahui besarnya pendapatan biaya yang sebenarnya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan, sehingga perusahaan dapat menganalisis penyebab terjadinya perbedaan dan mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Kriteria lain yang dapat digunakan sebagai pembanding pusat biaya adalah A. Laba pusat laba tersebut tahun lalu, B. Laba korporat secara keseluruhan, C. Laba pusat laba sejenis, D. Laba perusahaan lain yang beroperasi di industri yang sama, menghasilkan produk yang sama atau menghasilkan jasa yang sama. Pembahasan yang terakhir adalah C. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat investasi ini memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Manajer pusat investasi mempunyai wewenang ekstensif untuk tindakan-tindakan seperti pembelian aset jangka panjang, penentuan syarat-syarat kredit, penentuan tingkat persediaan, dan penetapan harga jual. Manajer juga bertanggung jawab atas perolehan laba yang memadai dan pemilihan aset operasi yang dibutuhkan untuk mencapai laba itu. Pada akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi ini, untuk mendapatkan pengembalian investasi yang memadai, menyajikan dua metode untuk mengevaluasi aspek kinerja pusat investasi. Metode pertama disebut dengan pengembalian investasi atau yang kita kenal dengan ROI atau Return on Investment. Sedangkan metode kedua disebut dengan laba residu atau residual income. Nah, yang pertama adalah pengembalian investasi atau return on investment. Manajer pusat investasi mengemban tanggung jawab atas pendapatan dan beban. Laba operasi terkendalikan merupakan bagian esensial dari pelaporan pusat investasi. Karena mengemban tanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi, maka manajer pusat investasi memikul tanggung jawab untuk mendukung laba yang konsisten dengan besarnya aset yang ditanam dalam segmen yang dikelolanya. Sebuah ukuran yang mempertimbangkan jumlah aktiva yang ditanamkan adalah tingkat pengembalian investasi atau return on investment ROI. Semakin besar persentasi ROI, maka peluang untuk mendapatkan pengembalian dana yang menguntungkan semakin terbuka lebar. Suatu perusahaan yang menjanjikan ROI tinggi tentu menjadi incaran para investor. Rumus ROI dapat dinyatakan sebagai berikut. Margin dikali putaran aktiva. Kita ketahui dulu untuk margin memiliki rumus laba bersih operasi dibagi dengan penjualan, sedangkan untuk perputaran aktiva memiliki rumus penjualan bersih dibagi rata-rata aset operasi. Maka untuk rumus ROI adalah laba bersih operasi dibagi dengan rata-rata aset operasional. Jadi pendapatan operasi bersih adalah pendapatan sebelum bunga dan pajak dan kadang-kadang disebut dengan EBIT atau laba sebelum pajak dan bunga. Yang kedua adalah laba residu atau residual income. Adalah alternatif lainnya untuk mengukur kinerja divisi adalah selisih antara laba dan kembalian minimal atau minimum required rate of return yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Residual income sering juga disebut dengan EVA atau Economy Value Add. Kembalian minimal adalah persentase tertentu dikalikan dengan investasi atau aset neto. Apabila laba residual digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi, manajer masing-masing divisi termotivasi untuk memaksimalkan laba residu. Nah, di sini untuk laba residu dihitung sebagai berikut rumusnya, yaitu laba residu sama dengan laba operasi dikurangi dalam kurung aset perusahaan dikali tingkat ROI atau tingkat return on investment. Jadi ketika laba residunya positif, maka laba dari suatu investasi pada aset lebih besar daripada ROI yang dikehendaki. Oleh karena itu, investasi dianggap menjanjikan. Laba residu negatif mengidentifikasikan bahwa pengembalian investasi tidak memadai untuk memenuhi jumlah minimal yang dikehendaki oleh manajemen.
Hingga jadi rangkuman materi atau inti dari pembahasan ini, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan, biaya, dan investasi yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Menurut Garrison yang tadi sudah kita jelaskan, terdapat 3 jenis utama pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya, cost center, pusat laba, profit center, dan pusat investasi, investment center. Baik, cukup sekian pemaparan materi mengenai akuntansi pertanggungjawaban ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.